Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah perang antara FPI dan PWI ini akan masih berlanjut, kaum muslimin? Akan terjadi berjilid-jilid. Karena kalau melihat video dari channel Harry Pras, ini ada video dari Kiai Imad yang sepertinya sedang mempersiapkan pasukan anti sajam dan juga anti bom. Ya, Kiai Imad itu memberikan sebuah amaliyah, mengajarkan bacaan-bacaan kepada anggota PWI yang kalau dibaca oleh anggota PWI mereka akan kebal terhadap senjata, kebal terhadap bom. Ya, coba kita lihat videonya, kaum muslimin. Pengisian ijazah anti bom. Setiap maghrib sampai subuh akan berada dalam perlindungan Allah dari berbagai macam senjata tajam bom, yaitu dengan setiap ba'da salat subuh membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa idza wallahu faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Dibaca 4 kali setiap subuh, maka sampai maghrib tidak akan terkena senjata tajam dan bom. Dari subuh, dari maghrib baca lagi 4 lagi, maka sampai subuh akan aman lagi. Ajastukum hadal irda. Yah, ini mah nggak ada bedanya dengan Mbak Alawi. Ya, sama-sama halu. Sama-sama halu. Ini sih sepertinya video lama, kaum muslimin. Ini video sudah beredar lama. Kiai Imad mengajarkan kepada anggota PWI sebuah amaliyah yang kalau diamalkan, ya, dibaca subuh 4 kali, itu katanya nggak bakal kena senjata tajam. Ya jangankan senjata tajam, bom pun nggak kena. Ya, hebat nggak? Hebat. Tapi ini halu. Buktinya apa? Buktinya kemarin waktu bentrok dengan PWI, ya, banyak yang bengep-bengep. Innalillahi. Di korban pertama dari penglihatan Om Dalban waktu terjadi keributan kemarin malam. Allah. Minum mas, minum mas. Bismillah, 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 bismillah. Ya, bismillah. Bismillah. Kuat, kamu harus kuat, istighfar. Tolong ambulan yuk, udah beberapa. Istighfar terus, kamu harus kuat. Ambulan mas diambil yuk. Ambulan di depan ada. Ambulan? Nah. Belum ada. Baru Suasana terjadi gesekan antara teman FPI dengan PWI. Radius 500 meter dari panggung. Tuh, coba ya. Mana kebalnya? Mana? Halu sudah. Halu. Ya. Makanya kami berkali-kali mengatakan, ya, orang-orang PWI, orang-orangnya Kiai Imad, meskipun mereka sudah tersadarkan dari perbudakan Mbak Alawi, tapi melihat mereka masih kasihan karena mereka masih kental dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Ya, kalau kami ibaratkan mereka ini mentas dari comberan, ya, tapi setelah mentas dari comberan mereka nggak mandi, mereka nggak mau bersihkan badan, ya. Mereka mentas dari perbudakan Mbak Alawi yang penuh dengan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan, ya, penuh dengan ajaran syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tapi sadar dari perbudakan Mbak Alawi, sadar dari doktrin Mbak Alawi, kemudian mereka meninggalkan Mbak Alawi. Tapi mereka masih juga memegang keyakinan-keyakinan yang jelas-jelas berbau syirik, tahayul, bid'ah, dan juga khurafat. Ya, buktinya yang seperti ini. Ya. Meskipun yang dibaca Al-Quran, tapi kalau dijadikan sebagai apa ini namanya? Sebagai mantra, ya. Al-Quran dijadikan mantra, dibaca-baca supaya bisa kebal.
Itu kan yang dibacakan Kiai Imad, yang diajarkan, itu kan bacaan dari surat At-Taubah ayat 128. Ya, 128, 129. Memang yang dibaca Al-Quran, tapi bukan untuk peruntukannya. Coba mana ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat bacaan Al-Quran, ya kemudian untuk dijadikan ilmu kebal. Nggak ada. Mana ajaran dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka baca ayat dari Al-Quran tujuannya supaya kebal, nggak mempan sajam, nggak mempan bom. Coba. Nggak ada. Ini halu ini sudah. Kalau memang bacaan Al-Quran bisa dijadikan untuk kebal, ngapain para sahabat pengen mati syahid? Ngapain pengen mati syahid? Ngapain juga ada para sahabat yang meninggal ketika berperang? Hah? Kalau memang bisa kebal, pakailah mereka ilmu kebal. Tapi nggak ada cerita sahabat kebal, nggak ada cerita. Ya kalau sekarang kebal itu ada, kebal malu. Nah, itu ada. Orang-orang PWI yang belajar ilmu-ilmu seperti ini, nah ini kebal ini, kebal malu. Yang kedua saya ijazahkan dan yang hafal silakan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir. Wajbur qalbil munkasir. Wajma syamlil mundasir. Innaka antar rahmanul muqtadir. Nah, Jadi ada ijazah anti bom, teman-teman. Jadi seluruh laskar-laskar Kiai Imad itu diisi katanya anti bom. Ya Allah, teman-teman. Indonesia itu dengan beragam ceritanya, beragam takhayul, khurafatnya, sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Tapi dengan berbagai macam hal seperti itu, Indonesia dijajah. Indonesia pernah dijajah, teman-teman, dalam waktu jangka yang lama. Kemana ilmu-ilmu itu? Dan kalau memang ada ilmu-ilmu seperti itu, harusnya mereka menjadi garda terdepan untuk memerdekakan Palestina. Anti bom, isi semua orang-orangnya dengan anti bom pergi ke Palestina. Kan ngeri itu orang Palestina kalau melihat orang anti bom, ya, dirudal melalui pesawat tempur, senyum-senyum mereka di bawah. Karena apa? Anti bom. Ya kalau kami anggap pengikut Kiai Imad sama pengikut Ba'alawi itu ya 11-12 saja. Ya, 11-12. Mereka ini hanya dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, coba ketika perang, yang maju siapa? Apakah yang ngisi-ngisi amalan kebal? Apakah para Ba'alawi yang berkoar-koar mengumandangkan perang? Bukan. Ya, Gus Abbas Buntet, kemudian Kiai Imad, kemudian siapa lagi yang di barisan Kiai Imad? Roma Irama. Enggak maju dia. Enggak. Yang maju siapa? Ya orang-orang bawahan-bawahan, anggota PWI LS disuruh maju. Ya. Yang dari kalangan Ba'alawi, ya sama. Rizik Syihab berkoar-koar ngajak perang. Ya. Kemudian Bahar Smith berkoar-koar ngajak perang. Pas perang siapa yang maju? Bahar Smith, Rizik Syihab? Enggak. Mau ke band yang maju. Mereka mah hongkang-hongkang santai. Ya. Katanya sudah dibekali ilmu kebal. Kok ya percaya? Sudah berapa lama banyak orang-orang pamer ilmu kebal yang nggak bisa kena sajam. Jangankan kena sajam, orang deketi mau mukul saja mental-mental. Ya, seperti ini contohnya. Ya, mental-mental. Tapi mana buktinya selama ini? Ya, orang-orang yang demo disemprot water cannon, KO juga, ya. Kenapa itu airnya nggak balik ke polisinya? Lagian juga sudah jelas terbukti kemarin waktu bentrok PWI LS dengan FPI. Laungnya jelas-jelas banyak korban yang luka. Kok ya masih percaya dengan ilmu-ilmu halu yang seperti ini? Na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau Nabi, ya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in mengajarkan kepada kaum muslimin untuk membaca Al-Quran, tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat pahala, supaya ngerti syariat Islam. Karena memang seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Itu
Lah ini ngajari baca Al-Quran tapi jadi mantra supaya kebal. Nggak ada kebal bacok, kebal bom, nggak ada. Kebal malu yang ada. Nggak usah baca Quran, nggak usah baca hadis. Karena kalau baca Quran, baca hadis, pasti nanti punya malu. Karena akhlak Islam itu ya malu. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak punya malu itu dipertanyakan keislamannya ya. Sama seperti orang-orang yang pamer ilmu kebal, pamer amalan anti bom itu kebal malu itu. Kelihatan nggak ngerti ilmu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.